Kalau misalkan itu kejadiannya orang terdekat kita, Gue gak bisa ngebayang emosinya gimana ya. yang gimana kalau itu kejadiannya adik lo dia jadi korban, adik lo ada. Yo, what's up? Welcome back to Anomalistic Channel bersama gua Vicky. gua Abid. Dan seperti biasa di kameramen dan editor Kepajar dan Pala, Yes, we are your host. kita yang bakal mengiringi Memandu untuk konten. kali ini. Yes. Jadi kali ini sebelum kita mulai seperti biasa sanitizer. Oke. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi apa, Jing? Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol untuk konten kali ini. Ya, kita nggak akan berdua aja untuk kali ini. Kita akan ngebawa orang, nggak Yeah. tahu orang atau anjing. Ada yang mau masuk frame, guys. Yes, sekali-sekali lah. Ya. Gitu. Nggak cuma berdua, kita memperkenalkan sekaligus ya ingin membahas konten ini nggak cuma berdua. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol di Anomaly Talks. Oke, langsung aja. silakan masuk. Jar. Nah, aduh anjing kejepit tolong. Malu baru pertama. Ya, Pakai dulu. Pakai dulu nih sebelum mulai. Biasain kita pakai hand sanitizer, Bray. Tetap patuhin Ya. protokol kesehatan. Wajar gak? Ya, jadi kali ini kita ngebahas sesuatu yang lagi apa? Viral. Lagi viral. Viral. Rasa juga kalian pasti pernah lihat atau pernah dengar kasus tentang Gilang Bungkus. Wah. Jadi orang udah pada tahu kasusnya ya, Gilang Bungkus ini. Iya, memang parah sih menurut gua. Setelah gua baca threadnya, ternyata si Gilang ini tuh korbannya itu dibungkus dengan kain jarik, Bray. Karena gue pikir dia ini sering nge-DM itu, gue kira memang yang kayak gitu kan. Barang gue buka beneran dibungkus sama kain. Anjing, plot twist setelah gue buka threadnya. Bungkus Gila. dengan makna yang sebenarnya. Iya, sebenarnya jujur nggak pernah kepikiran secara harfiah. Iya kan, nggak pernah kepikiran kan pas emang orang itu bener-bener dibungkus kain kapan lagi Kain kain jarik. jarik. Tapi ada juga yang dibungkus spray, boy. Spray. Ada yang dibungkus spray. Karena nggak ada kain Nggak ada kain jarik, yang penting dibungkus. Bener-bener Dikepompong. kapanin anjing. Kita baru pertama kali ketemu fetish yang kayak gini. Artinya kan ini sesuatu yang menurut kita nggak normal. Artinya kita bisa ngomong gitu, artinya kita ini normal. Iya. Iya dong. Nah, maksud gua, kita gimana caranya menstereotip kita normal? Gue pengen dari lo nih fetishnya gimana? Apakah kita bisa ada kesamaan? Memang itu umum atau memang sebenarnya nggak umum? Ngecengin lo? Iya. Nah, Tapi coba. sebelum itu kita samain persepsi dulu dong. Nah, Fetish itu apa? Ah. Kita cari di KBBI dulu kali ya. Kalau menurut gua dari menurut kita masing-masing ya. Kita masing dulu. Nanti kita baru opini kita masing-masing. Kalau Oke, menurut gue tuh fetish itu kayak kekaguman lo gitu sih, kayak ketertarikan lo akan sesuatu. Iya, ketertarikan lo akan sesuatu. Dan dia lebih khusus ya. Nah, kayak lebih menjurus lagi gitu. Lebih detail. Lebih detail. Kalau lo, menurut lo fetish? Kalau fetish itu mungkin sama sih daya tarik kita terhadap kalau normal lawan jenis ya, sama lawan jenis. Bisa dari rambutnya, bisa dari suaranya, atau dari cara dia natap kita, Matanya, atau hidungnya yang cara mancung. pandang. Iya, itu kan sebenarnya yang itu yang normal, yang kita bisa bilang itu normal, itu wajar lah ya. Iya. Lo diem aja lo. Biar mangan lagi, Pak. Ngomong. Jarang-jarang tag Bisa komunikasi makan ini. Jarang-jarang tag boleh sambil makan. Ya dikasih santai, dikasih santai kelewatan. Nggak tahu job desa. Wah, yang di sini. Kalau fetish itu menurut gua selera untuk kepuasan diri lo pribadi. Selera untuk memenuhi kepuasan diri lo pribadi. Ya. Ya, jadi misalnya kayak lo ngeliat cewek nih, cakep. Tapi itu buat kepuasan diri lo pribadi. Iya sih, gue sepakat sih memang kalau fetish itu bentuk ketertarikan kita sama sesuatu hal. Iya. Kita ke-trigger akan itu, ke-trigger kalau kita melihat itu gitu, menurut gua. Nah, ini kita udah masuk ke fetishnya apa. Tapi sebelum kita masuk, nih Fajar yang udah buka KBB ini pinter dia. Apa? Coba. Cuman kok di sini fetish artinya jimat ya. KBBI. Lu bener nggak Pakai tulisan hati. tangan?
Inggris. Sorry. Bahasa Inggris. Bisa pakai H. Fetisnya FETIS nih, fetis anjing. Itu betis. Saut lagi Untuk goblok. wisuda kayak gak lulus TOEFL. Fetis itu adalah kondisi di mana seseorang akan melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Kondisi seseorang melakukan sesuatu. Hal tertentu hal memenuhi hasrat dari ini lebih spesifik ya. Iya. Oh, berarti masuk seksual. Berarti masuk tuh kalau si bilang tadi dia menyuruh orang untuk melakukan sesuatu untuk menarik hasratnya dia. Iya, seksual. Masuk kan. Cuman fetisnya mungkin yang kata kita agak nggak lazim. Nanti udah pada tahu nih hal yang dilakukan ya kan untuk menarik hasrat. Ya kan? Nah, jelas nih, udah mulai nih ketemu benang merahnya nih. Gue mau nanya lu, coba mampus lu. Lo fetis lo apa? Udah tahu kan? Kalau gua fetis gua bibir yang Hal mungil. tertentu Ini Bibir yang mungil. Ya, ada lebih ada deh Iya. nilai tambah buat diri kita masuk Nah. diri lo ya. meskipun itu KKI kayaknya nggak tipis. Jangan dia habis kena kayak sapi dia jangan. Fetis sama orang lah gantian. ya. Fikir abis itu dari dulu fikir. Iya. Oh ya boleh. Kalau gua lebih ke yang lucu sih, kayak gue tuh demen cewek-cewek yang lucu gitu, kayak imut. Personalitinya. Personalitinya lebih kayak lucu gitu, lu ngegemesin kayak bocah. Gitu sih, gua lebih seneng cewek yang lucu. Nah, lo biar gantian, tadi kan gua, sekarang lo Mata sih kalau gua. mata. Kayak mana tuh matanya? Itu kayak mana? Karena Kayak yang gimana nih? Tatapannya. Ada mata. karena gua seneng kayak eye contact sama orang. Sama orang. Karena Cara kalau pandang. kalau gue ngomong sama orang itu pasti gue tatap matanya. Jadi kalau misalnya gue sama cewek nih, kalau gue ngeliat tatapan, entah kenapa ya, kayak matanya yang tajam, tatapannya tajam, gue tertarik sama cewek itu. Tapi emang secara kita ngomong pasti tetap mata nggak sih? Lu pernah emang lagi ngobrol atau dem? Pacar belum. Nggak usah, dia mau ditanya. Nggak usah bagus ya. Lo harus jawab. Gua kalau lagi main fetis aja. Kalau gue sih sama kayak Abi. Mata. Gue ada dua. Pertama mata. Mata kaki. Enggak. Mata Pencarian. Masuk lagi anjing. Tahu, Itu pencarian. Itu fetis perempuan sih kayaknya. Fetis perempuan. Terus mata tuh kayak ada gimana kalau dia natap kita dalam itu kan kayak kerasa sih. Terus yang kedua gue tangan. Kalau tangan dia bagus, bersih. waduh kok bagus tuh kayak mana Jam? Bersih. Pokoknya nggak hitam. Nah, kalau si Gilang tadi itu kan konteksnya dia nyuruh orang melakukan sesuatu. Oh iya. Untuk memuaskan Untuk fetis. memuaskan hasrat dia. Jadi kan Iya. artinya, nah konteks kita tadi nih makanya kita berbeda dengan dia karena kita fetis dia itu bentuk fisik seseorang itu. Nah Gilang ini dia lebih kayak menyuruh orang, dia membungkus orang, di orang Iya. nyuruh orang buat dibungkus. Men dibungkus men, kalau mati kayak mana? Lu bisa nggak sih ngebayangin diri lu dibungkus? Dan gue lihat videonya juga sampai 3 jaman loh. Orang-orang yang lapor apa yang udah buat video, Kak video saya udah 3 jam segala macam. Oh itu di replay ada paling bawah gitu ya? Ada. Anjing 3 jam Bray. Yang lu bayangin. Segila itu ngapain 3 jam itu? 3 jam dia nontonin kayak mana? Itu yang kemarin gue bacain di Twitter itu orang-orang ini mau ya. Nah, menurut gue cara nge-approach dia itu kan gini. Kita lihat dulu targetnya. Iya. Maba, ya kan, mahasiswa baru, anak SMA yang tadi kata lu pada. Itu kan si Gilang ini mahasiswa semester 10, yang artinya mereka umur dia ini di atas loh. Misalnya nih, gue posisikan dia sebagai maba, gue ini masih tolol, masih buta di dunia kampus. Iya. Pasti mungkin dia cara dia bukan ngebungkus ya, ngebungkus obrolannya itulah, ngebungkus obrolan untuk nyampein ke si targetnya si korban nih. Nah, itu iya. good untuk speaking dia, Iya. ataupun memang apa ya, kayak cara dia maksanya untuk mau. ya. Dan dia juga atas dasar penelitian. Ya. Atas dasar penelitian dan si maba ini dibuat takut kalau dia nggak mau, nanti si Gilang ini nggak lulus gara-gara dia. Kalau kayak gitu ceritanya mereka si Gilang itu jual kesedihan, Bray. Dalam artian ya dia jual kesedihan kalau misalkan dia takut nggak lulus. Ya orang pasti sih kayak tolong sih gua buat riset, takut gua kalau misalkan ini nanti gua nggak bisa lulus.
Ya kan, Salut amat sih kalau nggak mau kan. Gak usah kayak riset, contoh kecil kayak kita mau makan. Iya. Duit. Pergi ya kan, set. Pal, tolong sih Pal bayarin gue dulu Pal, gue gak mau duit Pal, sumpah aja. Kan mau gak mau sih. Iya. Ya udah silakan style mau, tapi tetap keluar, tetap kerjain. Iyalah gue bayarin. Karena jual kesedihan itu, gue sepakat. Artinya baik Dibuat nggak enak sih korbannya. dibuat nggak enak, ya, Nggak nyaman juga. Soalnya memang kalau kita pikir-pikir nggak make sense lah gitu. Lo riset apa sih yang dibunuh? Gue mikir jurusan apa sih yang Jurusan apa coba ngeriset? Tapi ada juga boy, gue pernah baca ada yang anak SMA, dia minta digituin juga, tapi dia nggak mau. Dia kekehnya gini, emang risetnya apa, judulnya apa, nggak tahu. iya. Ada, Oh itu diarahin bokapnya kan. Coba kamu tanya dulu. mungkin ya, ada temennya atau mungkin ada kakaknya. Kerabat lah. Dan gue pernah ada di YouTube juga yang ngebahas tentang si Gilang ini. Karena gue banyak dibahas orang rame emang ngebahas. Bapak lu juga nonton loh. Jadi konten Lah, ini bakal nonton lah. Lah. Gue nonton juga di YouTube. Ini yang bahas satu psikolog sih. Kata dia Gilang ini, dia ini ternyata orang pinter, intelektualnya Tinggi. Oh tinggi. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena Gilang ini sebelum nyerang si korban dia udah nyari tahu orang itu gimana, latar belakangnya gimana. Bisa sejauh itu dia melangkah gitu loh. Berpikirnya kan artinya Perhitungannya udah matang. Berarti dia ngeriset si korbannya juga secara nggak langsung, Pak. itu. Kenapa dia bisa lu bayangin banyak bener itu yang di Twitter tweetnya itu orang Iya, dibungkus itu. gue paham. Artinya memang dia ngeriset dulu si korban. Iya, Baru habis itu dibungkus. Akhirnya korban mau dan dibungkus. Iya. sampai Step-stepnya. 3 jam. Iya. Dan dia nggak to the point, Pak. Nggak. Dia nggak to the point. Oh iya, dia nggak to the point. Dia nggak to the point. Bener. Step-stepnya dia tuh habis ngeriset. Dia nggak langsung to the point. Gue pengen lo dibungkus, enggak. Dia tuh lumayan kayak, coba sih lo cari temen lo. Coba sih lo ada kain ini enggak? Iya, Coba sih lo. Gitu. Lebih step-stepnya halus. Dia nggak nyebutin tujuan dia. Iya. Makanya gue ngeliatnya kayak ini ada kelebihannya loh. Karena hal yang nggak menurut kita normal bisa dilakukan orang tuh. Hebat. Ada apa di dalam dia ini? Si Gilang ini Marketingnya apa di dalamnya? bagus. Makanya gue bilang dia cocok jadi marketing lo lah. Udah bener lo ngasut pelanggan, Ngelobinya. Daripada lu nyuruh orang buat bungkus-bungkus, bungkus lo. nggak dapat duit masuk penjara, kan? Lulus enggak jadi Lulus enggak, mending jadi marketing dapat duit. positif lo. Kalau misalkan itu kejadiannya orang terdekat kita, Gue nggak bisa ngebayangin sih emosinya gimana ya. dan gimana kalau itu kejadiannya adek lo dia jadi korban, adek lo pada. Untungnya adek gue cewek sih. Ya, Si Gilang Mungkin si Gilangnya nyuruh gue, adek gue yang videoin ya kan. Terus gue yang dibungkus, adek gue videoin gitu kan. Goblok. Amat adek gue hanya. Udah lu goblok, Pak. Udah lu tolol. Udah lu kongek habis di sini kalau jadi korbannya. gak mau ngedit lagi gue bareng dia. Kelima sama anjing. Kalau gue Udah kan kali ya lehernya ya. Gila. Gue gantung kebalik kayaknya. Tapi FYI dia nggak ada leher tau gemuk. Ya udah gue gantung kebalik. Enak kan jadi samsak. Ya kan buat latihan boxing. Iya. Lo Jan, ada lu laki lagi Jan. pertama kalau adek gue mau gue tolongin adek gue dulu. Terus Sebagai abang sih. Iyalah. Bener. tapi kalau adek lo mau dan lo videoin, gue tololin dulu. Iya kan? Dia malah plot twist anjing. Kalau lu Serba salah sih, Bray. Kalau gua sih, ya kalau misalkan adik gua misalkan kena jadi korban, ya kalau gua mah gua pancing si Gilangnya. Kalau bilangin dia gua mau juga. Cuman gua maunya secara langsung dia ketemu. Dia bungkus gua. Gue pengen dia ngebungkus gue langsung. Cuman pas sampai gue sama adik gue kan udah janjian. Gitu. Adik gue kan udah gede juga, enak bener bisa jadi tandem. Kita bungkus dia, ya kan? Terlilit dia, nah lo dia keplakin. Nah ini rasanya bungkus. Nah, gimana Oh, rasanya? berarti baru Ini. abis lo bungkus baru gue gantung kebalik. Ya kan? Iya, gue Jadi ngomongin lo. samsak beneran. Iya. Gue sama Falah tolong. Ada timbul pertanyaan nih, artinya kalau misalkan gimana kalau si Gilang ini itu teman dekat kita, Pak? dan udah terjadi nih, udah ke-up nih kan. Ini Kita tahu kan. Ini udah ke up nih misalkan. Tahu. Nah, jadi sama for your information, jadi
kasusnya Gilang ini sebelumnya udah pernah ada. Nah, anggap taruh si Gilang ini memang teman kita lah dari awal. Kita tahu dia kejadiannya, dia fetishnya udah aneh. Sebelum ke yang kedua terakhir ini. Kalau gua, artinya kalau itu misal kita anggap itu teman dekat, artinya kita udah deket bener kan? Iya. Kita udah kenal seluk beluk dari dia. Kan? Udah tahu. Artinya kasus pertama itu kita udah kenal dia seperti itu. Udah. Kalau itu teman dekat gua, kalau pribadi gua pasti pengen nasihatin banget, gue pengen negor banget gitu. Cuma di sisi lain gue juga takut gue ini dibungkus juga pas lagi nasihat gitu. Iya sih. Lu sini lah lu. Iya. Nah mungkin teman-teman dekat dia juga mengalami apa ya namanya dilema yang sama kayak yang gue pikirin gitu loh. Bisa ya. Dia mau nasihatin cuman takut, ya kan? Cuman dia juga kawan deket, makanya sampai si Gilang ini bisa kejadian yang kedua kalinya. Kalau gue sih ini ya, walaupun udah ketahuan ya, tetap aja bakal gue kasih tahu sih. Cuman yang gue jaga jarak, ya kan. Apalagi physical distancing pandemi ini kan tetap hanya 1 meter tuh. Protokol. Cuman itu apa namanya? Gue tahu dia salah nih, ya pasti gue nasihatin gitu loh. Ya kan, lu jangan gini. Cuman balik lagi. Dengan dia begitu ya gue juga jaga diri kan, takut lah secara nggak langsung, cuman tetap sekali lah gue pasti ngasih tahu dia buat kalau itu tuh salah gitu loh, lu jangan kayak gitu, ya kan. Kalau sih gitu. Kalau gue misalkan itu temen deket gue kejadian itu udah ke apa yang pertama, emang kudu digebuk pak, kayak, weh lu itu apa sih tolong gitu. Ada masalah cerita sih gitu, ini aneh bener emang gue perhatiin gitu. Udah sih enggak ya, jangan begitulah gitu. Coba cerita kenapa gitu kan. Nih kalau lu sharing kan gue tahu nih fetus nggak beres segala macem. Kita kasih yang memang menurut kita yang ya kayak gini nih gitu loh, mengalihkan gitu loh. Ya. Gue sepakat sih kalau negor kayak gitu, soalnya kalau nasihatin mah pasti ya, kalau nasihatin pasti. Cuma kalau untuk negor yang secara buat dia ada kesadaran gitu loh. Iya. Oh iya juga ya gitu. Iya, yang nyampe dia, ya boy gue dia udah nyimpang loh, gue ini udah belok loh, nyampe kayak gitu loh. Karena kalau cuma kita omongin doang kayak nggak kena. Makanya yang itu mungkin gue nggak tahu apa yang kawan-kawan dekatnya lakuin sebelumnya. Cuma mungkin kalau misal dia bisa jatuh kedua kalinya, mungkin kurang bimbingan dari orang-orang terdekatnya. Kenapa gue ngomongin orang-orang terdekatnya? Karena itu yang lu udah ada effort ke dianya loh. Maksud gue ada hal yang udah pernah lo lakuin ke dianya. Ada step yang sebelumnya yang pernah lo lakuin untuk bisa deket sama dia. Ya. Karena kalau orang-orang terdekat itu lu bisa bener-bener pakai rasa. Karena segala sesuatu yang sampai pakai otak, kita kan tetap nyampainya pakai otak. Dapatnya ke deliver ke dia juga pakai otak. Tapi timbullah logika. Yes, itu kenapa waktu rapat paripurna segala macam itu kan debat orang-orang, ya kan? Nyampainya dari otak. Iya, karena gue punya teori begini, gue punya pemikiran kayak gini, lu juga punya pemikiran. Iya, benar. Tapi kalau misalkan kita memang kawan dekat, nyampainya bisa dari hati, nyampein dari hati, nyampein juga ke hati. Iya, karena orang-orang tuh bisa lupain apa yang lo lakuin. Orang-orang juga bisa lupain apa yang pernah lo omongin gitu loh. Tapi orang-orang tuh gak akan pernah bisa lupain cara lo itu ngebuat dia ngerasain sesuatu. Abid lagi-lagi menurut statement dengan Habis quotes-nya. 2020. Orang-orang kebanyakan fokus terhadap si korban. Iya, Ya itu kan? sih yang pengen kita ngomongin ya sih. Yes, Jangan cover. selalu kita fokus ke korban. Mungkin pelaku juga bingung gitu loh, kenapa sih gue kayak gini? Pasti ada pikiran gitu sih menurut gue. Memang si Gilang tuh salah. Kita nggak membenarkan, Nah, kita nggak membenarkan. Sama sekali nggak membenarkan. Karena kalau kita fokusnya nggak cuma di korban, tapi juga dengan si pelaku, kita kan apa yang kita capai ini solusi. Yes, target kita di sini fokusnya solusi. Ya kan? Kalau kita fokusnya ke solusi, gimana caranya hal ini nggak ada lagi gilang-gilang selanjutnya. Benar. Artinya kalau misalkan orang gilang-gilang selanjutnya nggak ada, ya si korban itu juga otomatis nggak akan ada. Benar kan? Karena kalau misalnya kita fokus recovery si korban aja, penyakitnya masih ada nyebar. Benar. Ya. Kita nggak, karena kita cuma mau nyembuhin yang udah kena aja, Yes. bukan mencegah Mematikan virusnya. Iya itu, makanya apa ya? Kita berempat sepakat
kalau si pelaku juga perlu di rehabilitasi istilahnya. Iya sih. Oke, kita nyembuhin korban, cuma kita juga perlu nyembuhin si pelakunya ini. Artinya pada sepakat kalau misalkan dia ini bukan di penjara, tapi di rehab. Aku sepakat. Kalau Kalau di penjara dia makin stres, Pak. Iya. Oh ya. Ataupun kalau misalnya memang ada tuntutan dari korban sendiri untuk buat di penjara, ya udah kalau gua. Iya. Asalkan dia ada bimbingan dengan catatan. Iya. Ya. Bukan di penjara disiksa ya. Oh, Yang kita ya. tahu kan penjara seperti itu kan gitu. Ada bimbingan gitu loh, ada yang mendampingi dia Iya. untuk mengobati mental dia yang salah. Yang mau ngebimbing juga takut. Iya. Ya memang gimana ya? Ya tapi profesional, Profesional. berani, profesional lah. Gimana caranya menjawabnya dia itu udah. Mungkin kalau dengan begitu kita bisa lebih memanusiakan manusia nggak sih? Nah, Sepakat. Gitu, makanya gimana caranya yang benar tadi Dr. Fajar, kita mematikan virusnya, bukan mengobati si yang sakitnya. Kalau si yang sakitnya sembuh, penyakitnya masih tetap ada. Si korban gilang-gilang itu bakal tetap ada. Ya, Dua-duanya harus jalan. dua-duanya harus beriringan. Kita kan nggak pernah tahu latar belakang Gilang kehidupannya gimana. Iya. Semasa kecil pernah mengalami trauma juga. Mungkin dia masa kecil dulu mengalami kejadian yang sama, gitu loh. Bisa jadi. Traumatik gitu loh. Cerita di korban meruncing, kita akhirnya menyulitkan si Gilang terus. Udah dia sadar dia salah, dia udah mental, dia udah rusak, Kitanya jalan mengintimidasi terus. makin hancur dia. Tapi kalau Nah itu misalkan sih yang selalu gue bayangin, kayak dia tuh keluar penjara misalnya di penjara nih, keluar penjara dia bersosialisasi tuh gimana orang-orang kan. Dia udah negatif, tahu. stigma orang. Stigma Iya. orang udah negatif. Kita yang tidak seperti itu ya mungkin kita harus ngerangkul ya kan, lebih Ada takut lagi gue. maksudnya Ya, dalam meskipun, kan. menyembuhkan dia. makanya ada rehab kan harusnya dengan harapan. Orang-orang yang profesional. Iya, setelah dia keluar dari rehab kan dia udah gak mendingan. Karena kan banyak juga sih kayak psikolog seks juga nggak sih? Iya. Ya kan? Tapi harus yang benar juga memang. Dan buat orang-orang juga, ini kan di dunia maya, berawal dari dunia maya, komunikasi itu bebas, bahkan sama strangers yang Iya, kita nggak pernah tahu gitu. Buat apa? Mengantisipasi terjadinya, karena kita nggak tahu selain Gilang ada lagi nggak? Iya. Kita mau mengantisipasi gimana supaya kita ngebatasin lah. Kalau sama stranger, ya jangan terlalu merasa mereka menang gitu loh. Jadi gue kancah baru nih, nggak gitu. Iya, jangan. Kita baik Sama tapi kita harus akun- waspada. akun. Iya. Iya. Kita welcome, cuman kita waspada, kita sendiri gitu. Kita udah Sepakat lah ya. sepakat benang merahnya nih solusi yang kita tarik ya. Jadi dari si pihak pelaku kita sepakat Dia salah. dia salah, dia perlu direhabilitasi gitu loh. Untuk sama orang-orang yang profesional di bidangnya. Buat si korban ataupun yang jangan sampai ada yang ditambah lah, korban-korban yang nambah lah. Iya. Kita perlu hati-hati berkomunikasi di media sosial gitu, apalagi sama orang-orang yang bahkan kehidupannya kita nggak pernah tahu gitu loh. Ataupun nggak kenal dalam. Nggak pernah tahu, tatap muka aja belum pernah gitu loh. Welcome boleh, cuman ya itu kita harus punya batasan juga gitu, supaya orang-orang itu nggak bisa semena-mena sama kita. Iya. Soalnya kan lagi rame banget kan yang namanya seksual harassment. Iya benar. Nyampe foto-foto korbannya. Gue juga sebenarnya takut, gue juga pakai kacamata soalnya. Oh Lo iya. takut di spill ya. Iya. Mampus lo kena spill. Oke, jadi kayaknya mumpung ada di orang aja kali ya. Iya. Coba lo orang dua Coba closing. Lo lagi asal Ambil porsi. Nyuruh lo nih belibet lo nih ngomong nih salah. Nah coba lo orang dua closing nih lo orang nonton nih ya. Aduh. Karena dipaksa ya udah. Oke deh. Ayo Zan, dulu lah. Dia pergaulan. Anjing selempar kalau. Jadi sekian dari Anamoy Talks kali ini. Jadi tadi kita udah dapat beberapa saran dan kesimpulan yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Coba Iya. tambahin terus. Malu nih. Iya benar, mungkin itulah apa yang telah kita bahas banyak. Ya mungkin jangan terus menyalahkan, coba kita memberi solusi yang terbaik. Iya, sepakat. Ya kan, kita berempat sepakat bahwa solusinya mungkin pelaku direhabilitasi ya kan, supaya tidak berkelanjutan dan tidak ada pelaku lain yang membuat korban baru kan gitu. Oke. Mungkin sekian dari video kali ini ya kan. Udah. Oke. Durasi. Dah. Oke. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on the video.